الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله. Bisa disuruh abesan sama Mas Wawan Soleh. Absen. Sudah hadir semuanya ya? Bisa dihabsen juga Bapak. Iya, nanti kita absen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum serentak ini, belum menggema nih ruang markas Sabah. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Akhirnya pada sore hari ini kita dipertemukan. Sekian tahun, berapa tahun? 2 tahun lebih ya, tidak bertemu dengan teman-teman kalian. Bahkan ustadz kalian, masih ingat nggak ustadz kiri kanan bapak nih? Masih? Ngelihat di layar doang ya. Sekarang kalian bisa melihat wajah-wajah ustadz kalian ya. Sudah ya, ada sebagian teman kalian belum melihat Ustadz Kodir, Ustadz Yoni, Ustadz Makmur ya. Sekarang alhamdulillah. Gimana sore hari ini? Semangat nggak? Semangat nggak mendengar ustadznya ngobrol santai berkaitan tentang Ramadan? Semangat tidak? Mana nih penghuni surga ini? Calon penghuni surga bilang semangat gitu. Semangat tidak mendengarkan ustadznya? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman yang hadir di markas Sabah, semoga kita diridai oleh Allah langkah kita untuk belajar ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa kita layankan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat dari beliau kita bisa mendapatkannya sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin masuk surga? Katakan saya ya. Sekali lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Belum kompak, ulang lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Siapa yang ingin jadi OB? Oh, enggak ada.
Berarti kalian masih konsentrasi. Alhamdulillah. Ada yang masih melamun atau kangen di rumahnya mendengar ustadznya ceramah dari laptop, mungkin handphone? Tidak ada ya? Senang gak hari ini ketemu dengan ustadznya? Ketemu dengan teman-temannya senang tidak? Masya Allah. Kalau ketemu sama Ustadz Qadir gimana? Senang gak? Ya, Pak Fri bilang enggak. Oh, senang ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum beranjak ke acara inti, insya Allah di sini kita akan ngobrol santai. Ya, boleh nanti ada waktu untuk bertanya berkaitan tentang Ramadan. Insya Allah kita punya ustadz besar ya. Ada Dr. Makmur sama Ustadz Yoni Edsi ya. Beliau datang dari Medan, sedangkan Ustadz Yoni datang dari Lombok. Datang ke markas sahabat ingin menyampaikan wahyu. Menyampaikan apa, Banu? Wahyu, Masya Allah. Wahyu ya. Ingin menyampaikan wahyunya Allah. Tapi bukan malaikat Jibril ini ya. Mereka berdua bukan malaikat Jibril. Sama manusia, tetapi beliau Masya Allah dikaruniai ilmu yang luar biasa untuk menyampaikan kepada kalian semuanya. Semoga nanti kalian fokus mendengar dengan baik sehingga kalian nanti bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan nanti ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Siap nggak mendengar ustadznya? Belum semuanya. Siap tidak? Oke, kita lanjut ya. Tapi kita sapa dulu ustadznya ini. Masih kaku, masih ngantuk kayaknya ustadz di samping bapak ini. Ustadz Makmur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Khair ya? Insyaallah khair. Oke, sebelum antum menyampaikan teori tentang amalan yang dilakukan bulan suci Ramadan, antum bahagia nggak melihat wajah-wajah calon penghuni surga ini, Ustaz? Alhamdulillah sangat cerah-cerah semua. Cerah ya? Coba. Ada yang ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Tapi apalagi kepala-kepalanya semua itu sudah dihiasi dengan Al-Quran. Masya Allah. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah hari ini baik Ustaz ya. Bahagia sekali bertemu dengan siswa-siswi kita ini calon penghuni surga, Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Nah, sekarang kita tanya Ustaz Yoni. Kalian boleh nanya, gimana kabar Ustaz? Semuanya. Ustaz Yoni gimana kabarnya? Kurang kompak. Ulang berarti. Kurang kompak kata Ustaz Yoni. Ulang. 1, 2, 3 mulai. Ustaz Yoni, kabarnya bagaimana? Kalau saya ngajarin bahasa Arab, maka pertanyaannya harus pakai bahasa Arab. Oh, tuh. Pertanyaannya harus bahasa Arab. Ulang berarti. Ayo, tanya Ustaz Yoni. 1, 2 mulai. Mana enggak ada yang kompak. Ulang. 1, 2 mulai. Siapa yang ditanya nih? Bapak apa Ustaz Yoni? Bilang dong, kaifa haluk ya Ustaz Yoni? Gitu dong. Ayo, 1, 2 mulai. Kaifa haluk Ustaz Yoni? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluka antum? Alhamdulillah. Masyaallah, mumtaz. Kalau antum gimana Ustaz? Bahagia enggak ketemu wajah-wajah calon penghuni surga ini Ustaz? Ya, jelas Ustaz Qadir ya. Pertanyaannya pasti bergembira, senang, apalagi ini ada wajah-wajah yang belum pernah datang ke markas selama berapa tahun? 2 atau 3 tahun? Bahkan ada yang belum pernah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini kalian semua dimudahkan langkahnya, diberikan nikmat sehat, kesempatan bisa berjumpa dengan para asatidnya.
Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz Yoni juga bahagia, apalagi Bapak ya, bahagia ketemu kalian. Kepingin melihat suasana 2 tahun yang lalu ya, kita bisa kumpul bareng, zikir petang bareng. Alhamdulillah baru saja kita bisa zikir petang bareng. Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan tentang Ramadan, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan agar nanti keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati surganya Allah kelak. Amin ya. Kita mulai dengar dari Ustadz kita, Dr. Ma'mur Dongoran. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Anak-anakku yang kucintai karena Allah, ada yang baca judul kita, tema kita hari ini apa? Tarhib Ramadan. Kalau anak-anakku sudah setahun, sudah 1 bulan lah kita buat, tidak bertemu dengan ayah dan ibu. Lalu kemudian bulan depan dijanjikan akan bertemu dengan ibu kita. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Bahagia atau tidak? Bangga atau tidak? Senang atau tidak? Lalu bagaimana ketika Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan kita waktu untuk bertemu dengan bulan yang dijanjikan oleh Allah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan kasih sayang Allah. Siapa yang tidak bahagia? Ayo, siapa yang tidak bahagia angkat tangannya. Siapa yang tidak bahagia bertemu dengan ayah dan ibunya? Kenapa kita berbahagia dan bangga ketika sudah lama tak bertemu dengan bunda, tiba-tiba kita dijanjikan bulan depan ingin bertemu? Manusia yang paling sayang kepada kita, semua permintaan kita dikasih oleh ibunda kita. Bila kita sakit, kita disayang oleh ibu kita, kita dibelai oleh ibu kita. Seperti Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan kita menyambut bulan Ramadan bukan karena makanan yang banyak, bukan karena bukaan yang penuh dengan indah itu, lezat sekali, manisnya luar biasa. Tapi di situ janji Allah. Di situ janji Allah. Kebahagiaan itulah makna dari Tarhib Ramadan. Tarhib dengan apa? Ramadan. Lalu Allah jadikan Ramadan sebagai waktu, bulan kaum muslimin beribadah penuh kepada Allah.
menahan. Ada di sini di antara anak-anakku yang tidak pernah atau pernah makan atau pernah tidak makan dalam sehari. Ada? Tidak. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang seumuran kalian anak-anakku, ada kaum muslimin yang tidak makan dalam sehari? Ada di belahan dunia. Di Afrika, di negara-negara miskin, di negara-negara perang, mereka tidak pernah mencicipi atau bahkan jarang mencicipi makanan-makanan itu. Sebagaimana kalian setiap hari anak-anakku menikmati makanan itu. Oleh sebab itulah anak-anakku yang kucintai karena Allah wajibkan puasa. Supaya kalian merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Yang kurang makan, yang kurang minum. Agar ukhuwah persaudaraan itu benar-benar terikat dalam hati kita. Apa? Ukhuwah persaudaraan. Agar kita semakin rajin memberi. Agar kita semakin rajin memperhatikan teman-teman kita di sekolah, di tempat bermain. Jangan beli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pujaan kita, figur kita, tauladan kita, ternyata manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Apa yang kau minta? Selagi ada di tangan Nabi, diberikan. Sekarang Ustaz bertanya, kamu berikan di atas ini untuk Ustaz? Kamu berikan di atas ini untuk Ustaz? Tidak. Tapi kalau Nabi punya tas ini saya minta, pasti akan diberikan oleh Rasulullah. Jam yang ada di tangan Ustaz Qadir. Coba minta, diberikan tidak? Tapi kalau Nabi meminta, kalau misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam punya jam seperti Ustaz ini lalu diminta oleh para, pasti diberikan oleh Rasul sallallahu. Kagum gak kita dengan sosok Nabi? Kagum tidak? Itu di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan sama. Jadi anak-anakku, kalian sudah belajar di markas Sahara. Selalu Ustaz tekankan, kalian harus berbeda dengan yang lain. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terletak pada apa? Akhlak. Terletak kepada apa? Bagaimana kita akan menghadapi ibadah-ibadah yang mulia seperti Ramadan. Harus dimaknai itu Ramadan itu. Ya kalau hanya sekedar besok puasa. Ya semua orang tahu. Puasa dari sebelum subuh sudah makan sahur, kemudian berbuka. Semua orang tahu. Tapi di balik itu banyak orang yang tidak menyadari bagaimana potret Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang rindu bertemu dengan Nabi. Ada yang rindu bertemu dengan Nabi. Ada yang rindu bertemu dengan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Tidak ada. Ada jawab. Bagus. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni uhbibkum
wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, jika benar engkau mencintai Allah, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti cara berpuasanya, ikuti cara ibadahnya, ikuti akhlaknya yang mulia itu, ikuti kedermawanannya. Tapi kalau ada orang yang masih pelit di bulan Ramadan secara khusus, maka kemungkinan besar dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Bila ada orang yang berpuasa tidak seperti Rasulullah, kemungkinan besar dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebetulnya makna dari tarhib Ramadan. Ya, kira-kira seperti itulah Ustaz. Masya Allah, singkat, jelas, padat. Ngantuk apa semangat kalian? Itu beliau telah menyampaikan hendaknya kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau kalian cinta enggak sama Allah? Cinta tidak? Mana suaranya? Cinta enggak sama Allah? Ingin dicintai enggak sama Allah? Maka kata Rasulullah tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ma'mur? Maka ikuti Rasulullah. Masya Allah. Paham tuh? Masya Allah. Ada pertanyaan enggak sebelum mendengar Ustaz Yoni? Atau kita lanjut dulu baru buka pertanyaan ya? Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Atas pemaparan materi berkaitan tentang tarhib Ramadan. Kita dengarkan lagi Ustaz kita ya. Langsung di depan wajah-wajah kalian. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Yoni LC. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Masya Allah. Tadi Nanti ya. Ustaz tadi sebenarnya pengen nangis dia Ustaz mau. Luar biasa. Kalian nangis ya? Wah, harus nangis. Jadi bagaimana ini? Jadi ada masalah dalam sekali Allah. Tapi Masya Allah ya. Tadi dia ketika Ustaz Ma'mur memberikan mengatakan kepada soleh dan soleha, apa kata beliau? Coba bayangkan orang yang paling kalian suka, yang paling kalian cintai, dia meninggalkan kalian atau dia pergi. Kira-kira pertama ketika pergi dia sedih atau bahagia? Paruh, sedih atau bahagia? Ayah bundanya dibilang, Farouk saya mau pergi 11 bulan gak saya pulang. Sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Sedih. Tapi ketika tiba-tiba datang kabar Farouk saya mau balik besok atau lusa, kira-kira Farouk itu senang atau menangis? Senang, mungkin dia akan dibelikan mainan, dibelikan tas, mobil, dan lain sebagainya. Bahagia, senang. Jadi begitulah Ramadan soleh dan soleha. Berapa hari lagi kita masuk Ramadan nih? 3 hari lagi. Berapa hari lagi? 3 hari lagi. 3. Insya Allah ya. 3. 4 atau 3? 3. Oke, Masya Allah. Berarti dekat atau jauh? Dekat. Oke. Jadi tinggal sebentar nih soleh. Jadi soleh dan soleh sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya, saya sering sampaikan kepada anak teman di halaqah Ustaz, kalau Allah itu tidak membebani manusia dengan diwajibkan Ramadan. Bukan memberatkan kita dayana. Ya, tapi Allah mensyariatkan puasa itu dengan tujuan yang sangat luar biasa.
Siapa kira-kira tahu apa tujuan Allah mensyariatkan puasa? Dikasih hadiah sama Ustaz Muhammad. Ayo. Apa syariat, apa hikmah Allah syariatkan untuk berpuasa? Kalau makanan habis kita berpuasa. Apa? Kalau makanan habis kita berpuasa. Masya Allah, kita simpan jawabannya. Ada lagi yang mau berusaha? Apa Gendis? Menahan nafsu. Masya Allah. Ada lagi? Kita simpan jawabannya. Yang laki-laki? Oh, baik. Masya Allah. Jadi usahanya luar biasa ya. Banu dan juga Gendis. Tapi sayang kurang tepat soleh dan soleha. Jadi Allah sudah jelaskan bahwasanya tujuan daripada Allah mensyariatkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, mendidik kita supaya menjadi anak-anak yang takut sama Allah, takut terhadap siksaan-siksaan Allah. Tuh. Nah, ini syariat, ini adalah hikmah yang pertama. Dan yang kedua untuk mensucikan jiwa. Mungkin 11 bulan sebelum Ramadan hati kita kotor. Entah kotornya karena perbuatan dosa, suka menggibah, suka mengungkit aib orang lain dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang lain yang kita lakukan membuat hati itu kotor. Lantas ketika masuk Ramadan, Allah punya tujuan. Dia ingin membersihkan hati kita supaya suci kembali. Coba baru lihat besok ya ketika Ramadan. Orang yang gak pernah menginjakkan kaki ke masjid bisa datang ke masjid. Orang yang gak pernah pegang Quran, dia berusaha pegang walau sekali. Artinya apa? Artinya ada bekas dari puasa yang dia lakukan. Dan dia yakin kalau puasa itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Hatinya jadi apa? Bersih. Yang dulunya Paulus sebelum Ramadan berat sekali ngasih permen untuk Banu. Tapi ketika Ramadan, Masya Allah, dia pergi ke Alfamart, dia belikan satu kantong isinya permen. Dan usahakan kalau permen itu jangan permen yang udah 2 hari, 3 hari. Usahakan permen yang baru. Saya ingat satu kisah. Umar bin Abdul Aziz, soleh dan soleha. Dia pernah membeli permen. Permen dia beli soleh. Lalu permennya untuk disedekahkan. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Imam, mengapa Anda sedekahkan permen? Kenapa enggak duitnya saja? Apa kata beliau? Inni uhibbus sukar wa atasaddaq ala ma uhibbu. Siapa yang paham ayo? Aku sangat suka yang namanya permen, sehingga aku beli permen. Karena saya suka terhadap permen, saya sedekahkan barang yang paling saya suka. Makanya kalau Ramadan itu nanti yang terbaik diberikan. Jangan yang sudah lusuh. Misalkan bajunya yang sudah 3 bulan gak pernah dicuci, dikasih rapi, bukan untuk dikasih, diminta dicuciin. La haula wala quwwata. Paham? Paham semuanya? Nah, jadi ini adalah hikmah Allah wajibkan kita untuk berpuasa, biar hati kita juga kembali suci. Paham? Paham soleh dan soleha? Paham atau tidak? Tadi apa yang pertama? Takwa, supaya kita jadi anak soleha yang bertakwa, supaya manusia ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena modal yang terbesar, yang terbaik yang dibawa kepada Allah anak soleh bukan hartanya yang di sana sini, mobil tidak bisa dihitung jumlahnya, kemudian rumah yang tidak bisa dihitung lantainya,
Bukan, tapi modal yang terbesar yang akan dibawa itu adalah takwa. Makanya Allah tidak bilang, aku wajibkan kalian untuk berpuasa supaya kalian menjadi orang yang kaya raya. Enggak. Allah juga tidak mengatakan, aku telah mewajibkan kalian berpuasa supaya kalian menjadi orang apa? Orang yang bangsawan atau jadi raja. Bukan. Tapi Allah sebutkan supaya kita menjadi orang apa? Orang yang bertakwa. Paham semuanya soleh dan soleha? Kok nggak ada bilang paham? Paham apa tidak? Semangat atau tidak? Oh, kalau suaranya masih kecil berarti kurang semangat. Semangat atau tidak? Baik, kalau semangat Ustaz lanjutkan. Dengarkan hadis ini. Nanti ketika pertama malam Ramadan, apa yang peristiwa yang akan terjadi? Berarti 3 hari lagi nih, besok, lusa dan setelahnya kita akan memasuki Ramadan. Kalian sekarang kalau mau masuk Free Beta 1, situ ada tulisan apa? Selamat datang apa? Baru Ramadan. Sudah ada hawa-hawanya soleh dan soleha. Makanya perlu kita tahu apa peristiwa yang terjadi di awal malam bulan Ramadan. Perhatikan hadisnya. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, apa kata Nabi? Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila malam pertama Ramadan tiba, para setan itu dibelenggu. Jin-jin yang jahat pun juga diikat sama Allah. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu Bilal ditutup sama Allah. Enggak dibuka, ditutup. Falam yuftah minha bab. Sehingga tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka di bulan Ramadan. Berarti semuanya tertutup. Sebaliknya wa futihat abwabul jannah. Allah buka nih semua pintu surga. Semua pintu surga Allah buka di bulan Ramadan. Falam yughlaq minha bab. Sehingga tidak ada satu pintu surga pun yang tertutup. Wa yunadi munadim. Lantas ada seruan. Apa bunyi seruannya? Ya baghiyal khair aqbil. Hai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kerjakan, segerakan. Tuh, yang mau masuk surga cepetan. Baru kalau bilang ada orang nih ngasih pengumuman, yang mau mobil Alphard cepetan ke sini. Larinya kencang atau terbang? Ayo, Al-Faruq. Atau misalkan gendis ada di kampungnya bilang, siapa yang mau rumah cepetan? Oh, itu rela itu kalau bisa terbang dia akan terbang. Ini seruannya bilang apa? Ya baghiyal khair aqbil. Yang mau kebaikan, yang mau surga, yang mau ampunan, cepetan. Jangan ditunda. Yang kedua, wa ya baghiyasyarr aqsir. Dan orang yang suka melakukan keburukan, batasilah, kurangilah. Yang suka berkata kotor, stop dulu. Yang suka buka aurat, jaga dulu. Nah, dalam hadis ini soleh dan soleha, di sini Nabi SAW menceritakan kepada kita. Artinya kalau Ramadan sudah tiba,
Orang untuk melakukan kejahatan itu berkurang. Justru orang itu lebih termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Coba kalian lihat nanti ya, ketika Ramadan tiba. Orang untuk melakukan kebaikan itu akan lebih banyak. Beda kalau orang melakukan kejahatan. Emang ada, bukan berarti gak ada, tapi sedikit soleh dan soleha. Paham? Nanti ada yang bertanya, Ustaz, kan dibelenggu setan dan jinnya, tapi kok masih ada yang melakukan kejahatan? Kok masih ada yang suka berkata kotor dan lain sebagainya? Jawabannya mungkin satu, dia belum mendengar hadis ini. Dan yang kedua, yang dibelenggu sama Allah Jalla wa'ala adalah setan-setan kecilnya. Adapun tokoh-tokohnya itu yang dibelenggu. Masya Allah. Nanti dikasih hadiah ya. Mau hadiahnya umroh? Oh, Masya Allah. Ustaz doakan semoga baru bisa umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ada soleh dan soleha semangat? Semangat. Ini kalau begini Ustaz gak semangat menyampaikan. Semangat atau tidak? Yang coba yang nunduknya mencatat atau nunduk tidur? Ini kita harus bedakan nih. Yang nunduknya itu karena khusyuk mendengarkan sambil mencatat, atau jangan-jangan dia nunduk sambil tidur? Ada di sini? Enggak ada, insyaallah semuanya adalah orang-orang yang soleh dan soleha, insyaallah. Jadi anak-anak soleh dan soleha semuanya. Jadi petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk, ya. Nabi SAW pernah juga memberitakan kepada para sahabatnya ketika Ramadan tiba. Kata Nabi begini, Atakum syahrun mubarak. Dikumpulkan di para sahabat. Telah tiba kepada kalian bulan yang diberkahi. Syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftah fihi abwabus sama. Ini Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Di sana akan dibukakan pintu langit. Allah akan tutup pintu neraka jahanam. Allah akan belenggu apa? Para syaitan dan juga jin-jin jahat. Dan setiap malam itu Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka. Nah, ini yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat ridwanullahi alaihi. Jadi anak-anak saleh dan salehah semuanya, tadi ada berapa yang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa. Tolong itu dicatat supaya anak saleh dan salehah terus termotivasi dalam melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah, mungkin itu Ustaz Qadir. Baik, jazakallahu khair. Masya Allah, Ustadznya luar biasa sudah menyampaikan pembukaan ini belum ya, belum masuk ke inti-inti lebih dalam, baru pembukaan. Tapi udah kelihatannya masih udah ngantuk ini. Gimana untuk besok? Ya, harus semangat. Oke. Sebelum Bapak buka pertanyaan untuk kalian, Bapak mau tanya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yoni tadi. Apa hikmah bulan Ramadan diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan? Hikmahnya apa? Apa Fakhri? Masya Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi dalilnya di surah Al-Baqarah, ya. Tujuan kita semuanya diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintar dibuka semuanya, tak ada pintu satu pun yang tertutup. Satu lagi apa?
Tadi kan pintu neraka semuanya ditutup dan pintu surga pun ditutup. Agak fokus kalian. Gak fokus ini, fokus dong ya. Gimana tadi? Pintu neraka ditutup, pintu surga pun dibuka. Betul gak sih? Betul. Satu lagi apa? Setannya dibelenggu, sehingga di bulan Ramadan kita mudah untuk melakukan amal ibadah. Maka maksimalkan ya. Baik, sebelum Bapak menerima pertanyaan dari kalian, Bapak mau tanya dulu kepada Ustaz Makmur berkaitan tentang kalimat Ramadan. Ini ada nggak sih makna atau secara bahasa sih Ramadan itu apa sih maksudnya? Mungkin kita semuanya kepingin tahu Ramadan mungkin diambil dari kata apalah gitu. Apa sih makna dari Ramadan itu secara bahasa? Fadhal Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa reaksi kaum kufar, orang-orang kafir kepada beliau? Menghina, menyiksa, memukul, merendahkan Bilal bin Rabah. Dan akhirnya radhiyallahu anhu disiksa dan dipanggang di atas terik matahari. Panasnya matahari, dia disiksa di situ, di atas Ramdah. Apa? Ramdah. Ramdah adalah sesuatu atau tempat yang panas, terik matahari yang menyengat. Itulah disebut dengan Ramdah. Makanya Ramadan itu dari sisi bahasa artinya Ramadan, sesuatu yang panas, syiddatul harri, panas yang menggebu-gebu, panas yang menyengat. Pernah merasakan ketika mau hujan, biasanya di jam 12, di jam 11 itu bagaimana rasanya? Bagaimana panas dan terik matahari? Itulah yang disebut dengan Ramadan. Kemudian disebut Ramadan karena orang yang melakukan puasa Ramadan merasakan panasnya. Mereka harus panas. Mereka harus sabar merasakan teriknya matahari itu. Kira-kira seperti itu. Jadi Ramadan itu secara bahasa artinya syiddatul harri. Syiddatul har, menunjukkan panas yang menyengat. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Apa artinya tadi? Ramadan syiddatul har. Apa artinya syiddatul harri? Hah? Ramadan katanya. Ramadan. Syiddatul har artinya Ramadan. Ramadan artinya syiddatul har. Aduh, udah kayak Tom and Jerry. Apa artinya syiddatul har? Sangat-sangat panas. Masya Allah, itu artinya Ramadan. Ya, syiddatul har, sangat panas. Masya Allah. Jazakallahu khair kepada Ustaz Makmur sudah menjawab pertanyaan arti dari Ramadan. Baik. Apa namanya? Insya Allah sebentar lagi selesai.
Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak dulu? Insya Allah besok kita lanjut ke materi yang lebih dalam. Apa amalan yang harus dilakukan Ramadan? Bagaimana biar tetap konsisten, tetap semangat melakukan ibadah sampai akhir Ramadan. Insya Allah hari Kamis. Maka yang masih di rumah usahakan bisa hadir, berdoa bisa hadir, kumpul bareng lagi di Markas Sahabat untuk mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz kita ya, agar kita nanti ketemunya Ramadan kita lebih maksimalkan. Ada planning, ada yang harus diselesaikan selama bulan suci Ramadan ya. Tapi kapan dibahas? Insya Allah besok. Usahakan hadir semuanya ya. Ada pertanyaan nggak Bapak buka untuk ini dulu, yang akhwat? Siapa yang mau bertanya? Yang akhwat gimana? Atau mungkin berkaitan tentang tema-tema yang tadi dibahas? Sebelum kita akhiri untuk berwudu, persiapan sholat, Ustaz Hekal ada acara setelah ini? Mafi, main dana syai, main dana to'am. Godan, masya Allah, godan berarti ya. Kameranya dimatiin aja nanti baru ada. Atau ya kita akhiri nanti live-nya, baru kita berbincang lagi. Apa Ustaz? Atau ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Yang ikhwan? Ada pertanyaan tidak? Atau ya, kalau tidak ada, kita akhiri dulu kegiatan hari pertama kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.